Oke, tes, tes. Udah ada suaranya belum ya? Udah kayaknya. Udah. Oke, welcome back to my channel, guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. eh Sorry banget nih baru bisa ngupload video lagi. Setelah 2 minggu ya, terakhir terakhir upload video itu 2 minggu tuh. Ini nih, yang terakhir cara mendapatkan backlink dari Kompasiana ya. Itu 2 minggu 2 minggu lebih kayaknya ya videonya. Jadi singkat cerita, kemarin nganter dulu camping, habis itu sakit gitu, ketambah orang tua juga sakit, jadi ya otomatis ke bisa ngupload video ya. Nah, doain aja saya biar biar sehat dan bisa terus ngupload konten-konten tentang blogging tiap hari ya buat kalian. Oke, jadi di video kali ini eh, kita akan membahas tentang ini nih, cara meningkatkan pengunjung blog lewat video YouTube ya. Cara meningkatkan pengunjung blog lewat video YouTube. Ini sih cuan sebenarnya ya, buat buat para blogger nih khususnya. Karena apa? Misalkan dari blog kita bisa dapat cuan lewat iklan AdSense atau jualan juga seperti saya. eh dan ya bisa ngupload video juga, tapi niche-nya tentunya beda gitu ya. Niche-nya tentu beda banget gitu. eh seperti ini nih. Di blog saya ini kan gado-gado nih. Yang Max Ihsan itu adalah blog gado-gado gitu. Ada tentang komputer, ada tentang desain kartu pelajar atau PSD atau babasaan paribasa Sunda gitu ya kan. Nah, sedangkan fokus utama, konten utama dalam blog saya itu adalah tentang blogging, dan yang lainnya itu hanya apa namanya, pelengkap informasi aja atau pelengkap konten aja. Tapi itu tetap saya anggap apa namanya, eh, salah satu trik untuk meningkatkan pengunjung blog gitu ya. Jadi masuk masuk lewat konten-konten yang lain selain dari blog. Tapi tetap aja ya, meskipun apa, dalam blog saya itu pembahasan utamanya adalah tentang blogging, tapi karena ada artikel lain banyak, otomatis ya jadi blog gado-gado. Nah, dalam channel YouTube saya bikin sebenarnya eh apa, gado-gado juga. Hanya saja mungkin untuk saat ini saya fokuskan ke konten blogging aja ya. Oke, bentar. Ya. Jadi saya fokuskan ke konten blogging aja dulu. Karena memang gini ceritanya. Jadi pertama, saya itu memang pertama iseng gitu ya, iseng bikin video YouTube yang ini nih. Ternyata yang nonton banyak, nyampe 8.000 sampai hari ini gitu. Terus coba-coba bikin yang kedua, yang ini tentang komputer ya, ini juga berkaitan dengan komputer. Ini berkaitan dengan komputer, ini juga ya. Kalau ini sih enggak, ini berkaitan sama komputer juga tapi sama software gitu. eh berhubung tadinya saya mau bikin konten tentang komputer, tapi terkendala sama alat gitu ya, atau sama apa yang harus saya review karena udah habis gitu ya. Mau review motherboard, ya motherboard pas-pasan, mau review VGA pas-pasan juga, dan agak males juga sih sebenarnya ya. eh karena mungkin bukan fashion, apa, pengetahuan saya itu lebih dalam di blogging atau SEO daripada di komputer seperti itu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk apa namanya, membuat konten konten tentang blogging gitu.
mau itu tutorial blogging atau tutorial SEO gitu, apa aja yang penting berkaitan dengan blogging. Nah, seperti itu. Nah, saya berpikir, kenapa nggak saya manfaatin untuk meningkatkan traffic blog aja ya gitu ya. Karena udah jelas banget nih, saat ini segmen segmen orang itu terbagi dua gitu. Jadi ada yang suka, bukan suka, maksudnya kayak gini. Jadi ada yang nyari informasi itu lewat Google langsung ya. Seperti ini misalkan, apa contohnya aja, misalkan nih, nama saya, nama nickname blog saya gitu ya, atau nickname saya di internet gitu, Max Ihsan. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Segmennya itu terbagi dua. Ketika ada orang nyari informasi, misalkan nyari tentang saya, atau misalkan cara membuat nasi goreng, nah, seperti ini, maka dia nyarinya di Google ya. Orang yang mencari artikel pasti nyarinya di Google. Sedangkan orang yang mencarinya di, apa namanya, yang mencarinya video gitu ya, bukan artikel atau informasi visual seperti itu, maka nyarinya bakalan di YouTube. Pasti kayak ini cara mencari nasi goreng. Mencari kok, memasak. Ya, memasak nasi goreng. Nah, itu. Nah, kalau di sini cara membuat nasi goreng, langsung keluar ini. Nah, ini udah jelas pasti artikel. Sedangkan kalau misalkan orang yang mencari video, maka otomatis di YouTube. Itu pasti sih. Nah, ada baiknya kita manfaatin aja sebenarnya. Coba kita cek di sini. Ini punya IDN Times. IDN Times kita buka ya. Ada gak di sana videonya? Jadi, kita tuh para blogger tuh harus harus maju, beda dengan IDN Times ya. Itu kan media ya. Saya nggak tahu apakah mereka butuh butuh video untuk apa, meningkatkan traffic atau enggak gitu, karena mereka udah jelas lah trafficnya pasti bakalan banyak banget. Nah, kita cek, udah nggak ada ya, kontennya dikit banget asli ini. Nggak tahu, coba kita cek nasi goreng sederhana, nasi goreng Jawa. Oh, ini baca artikel berikutnya, kita coba nasi goreng Jawa. Nasi goreng apa ini, ikan tuna kaleng. Ini video apa ini? Bentar-bentar, ini video apa nih? Nah, ini bukan kayaknya. Itu bukan. Nasi goreng telur. Udah, itulah. Ini nggak dipasang video sama sekali, ya. Eh, padahal kalau misalkan nih di SEO saat ini ya, apalagi setelah update itu, setelah update algoritma kemarin, itu video itu sangat berpengaruh loh. Karena gini, kalau kalian perhatikan baik-baik ya, di sini nih, di search console. Nah, ini ngedrop sih, ini asalnya udah 7.000, udah 8.000 berapa, nggak tahu lah, lupa lagi. Ini ngedrop sih, turun beneran. Nah, ini nih halaman video nih. Nah, ada 9 terindeks. Ini ada satu nih tidak terindeks. Bukan tidak terindeks atau apa ya namanya. Oh, ini lagi divalidasi nih. Nah, jadi kayak gitu. Itu tuh sangat berpengaruh ya video itu ya, cara mendapatkan backlink. Coba. eh nah, ini seperti contoh artikel ini nih, saya buka nih. Cara mendapatkan domain eu.org. Nah, ini artikelnya udah saya tulis. Nah, untuk melengkapi artikelnya tersebut, saya bikin video dan saya upload juga di YouTube. Jadi enaknya si artikel kita itu jadi lebih lengkap. Konten kita itu lebih lengkap. Jadi dalam bikin integrasi aja gitu. Jadi antara blog sama channel YouTube itu ada integrasinya. Contohnya seperti ini nih. Di artikel ini saya simpan videonya, video di YouTube. Nah, sedangkan di sini cara mendapatkan domain eu.org. Nah, di sini juga eh saya udah sematkan juga ya sebenarnya. Bentar.
Nah, saya udah sematkan juga artikelnya di sini. Nah, artikel ini mengarah langsung ke yang ini, cara mendapatkan domain eu.org, cara mendapatkan domain eu.org. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalkan dari sini pengen lihat videonya bisa langsung di blog atau bisa masuk ke channel. Nah, seperti itu ya. Nah, kembali ke pembahasan utama. Jadi kita bakalan bongkar nih gimana caranya meningkatkan pengunjung blog lewat video dari YouTube seperti itu ya. Oke, cara meningkatkan pengunjung blog lewat video YouTube. Jadi saya udah bikin artikelnya, silahkan kalian baca di blog saya. eh jadi intinya kayak gini nih, kalau untuk mendapatkan banyak traffic dari video itu, kita udah tahu lah, udah tahu semuanya pasti. Situs video yang trafficnya paling gede itu adalah YouTube gitu, udah jelas. Nah, itu adalah sumber traffic yang luar biasa kalau kita bisa manfaatin ya. Nah, kan ini belum ada videonya dalam artikel karena ini lagi proses nih. Ini kan lagi dibikin ya. Nah, ini adalah cara meningkatkan cara meningkatkan traffic dari video ya. Kenapa saya bikin konten ini? Karena saat ini video itu sangat berpengaruh ya dalam SEO. Contohnya seperti ini aja, kita kita cari di Google cara membuat nasi goreng seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik kursornya. Di sini ada semua, ada gambar, ada video. Nah, ini di End Times nih udah keluar nih videonya. Padahal saya nggak tahu nih, coba ini masak nasi goreng atau bukan nih. Ini yang tadi artikelnya kita buka loh. Ya kan? Ini yang artikelnya yang tadi kita buka ini. Dia ada di posisi pertama ya. Cuman kita cari tahu dulu. Eh, cek dulu ya. Ini video nasi goreng. Ah, enggak sih ini. Gimana ya? Jadi itu kayaknya bukan bukan video tentang cara membuat nasi goreng ya, tapi di sininya 5 resep nasi goreng dan cara membuatnya yang sederhana. Itu artinya video apapun ini jadi pengetahuan baru nih buat saya juga nih. Itu artinya video apapun yang kita masukkan dalam dalam artikel yang kata kuncinya kita fokuskan cara membuat nasi goreng, meskipun video di dalamnya bukan cara membuat nasi goreng, nih otomatis ini keluar, ya kan? Ini otomatis keluar nih 5 resep nasi goreng dengan cara membuatnya. Ini judul artikelnya, tapi videonya itu bukan gitu. Apalagi kalau misalkan video yang dimasukkan itu adalah nasi goreng. Nah, itu sebabnya saya bikin konten ini buat kalian ya, buat sharing juga. Saat ini video itu nggak bisa disepelein, nggak cuman di YouTube aja, di Google juga, di mesin pencari Google juga. Video itu sekarang itu diperhitungkan seperti itu ya. Nah, kembali lagi ini cara mendapatkan domain. Bagaimana mendatangkan traffic dari YouTube? Nah, seperti itu udah jelas lah. Kalau pengen mendatangkan traffic dari YouTube ya udah jelas kita harus ngupload video gitu. Contohnya seperti ini misalkan. Nah, cara mendapatkan backlink media media berita secara gratis. Nah, itu saya ditonton 217 kali dalam 1 bulan. Nah, otomatis saya yakin dari 217 ada satu lah. Ada satu orang yang masuk ke blog saya lewat video ini. Saya yakin itu. Nah, seperti itu bayangin kalau misalkan ada 1.000 video, dan dari 1.000 video itu ada satu orang yang masuk misalkan dari satu videonya, otomatis 1.000 orang masuk dari 1.000 video, ya kan? Nggak keren gimana coba? Yang penting kitanya aja konsisten mau gitu. Kalau misalkan pengen mendapatkan banyak traffic dari video seperti itu.
Dan udah jelas kalau misalkan traffic banyak ya cuan lah. Dari YouTube cuan, dari blog juga cuan. Ujung-ujungnya cuan, cuan lagi ya, jelas lah ya. Oke, jadi simpel aja, nggak akan saya jelaskan ini dari sini panjang-panjang, nggak akan saya jelaskan. Intinya kalau misalkan mau mendapatkan traffic dari YouTube, jelas harus bikin video. Dan dalam video itu di deskripsi kalian silahkan simpan aja artikel, apa? Bukan artikel, URL artikelnya. Selain mendapatkan kunjungan traffic yang banyak gitu ya, kunjungan orang yang banyak dari video tersebut, kita juga dapat backlink loh. Meskipun apa, nilainya itu adalah no follow, tapi backlink dari YouTube itu berkualitas loh guys ya. Jangan disepelekan tuh. Apakah bisa mendapatkan ribuan traffic? Jelas bisa. Di sini panjang nih, di sini panjang saya bikin penjelasannya, tapi simpelnya seperti tadi. Dari satu video ada satu orang yang masuk. Berarti kalau dari 1.000 video ada 1.000 orang yang masuk. Gitu aja prinsipnya. Yang penting video yang dibikin itu harus bermanfaat, harus yang bagus, bermanfaat juga gitu. Jangan asal ngupload video lah ya. Apalagi sekarang ada YouTube Short. Nah, itu kayaknya bisa tuh dimanfaatin tuh. Tinggal ngulik-ngulik aja lah. Seperti itu ya. Manfaat mencari traffic dari YouTube. Nah, ini traffic berkualitas meningkat, pendapatan AdSense meningkat jelas, kredibilitas blog meningkat jelas, mendapatkan backlink berkualitas jelas. Backlink berkualitas dari YouTube itu udah jelas. Ya, kesimpulannya, itu sih. Ya, jadi sederhana banget sebenarnya cara meningkatkan pengunjung blog lewat video YouTube itu gampang. Yang pertama, bikin apa namanya? Bikin kontennya. Yang kedua, upload. Jangan lupa yang ketiga, simpen link yang mengarah langsung ke blog kita. Terserah mau homepage atau URL, apa URL postingan gitu. Tapi yang paling bagus itu adalah URL postingan sih sebenarnya. Jadi jangan asal upload video juga karena tingkat relevansinya juga harus diperhitungkan. Ha, ya, tingkat relevansinya itu harus benar-benar diperhitungkan. Karena jangan sampai kayak gini sih kalau menurut saya sih. Jadi apa, cara membuat nasi goreng. Nah, ini lalu di bagian video ini memang keluar sih, tapi di dalamnya ini bukan nasi goreng ini. Ini tentang apa gitu saya nggak tahu. Kalau yang bawah ini kelihatan dari thumbnailnya ini udah jelas nih nasi goreng. Yang ketiga nasi goreng juga. Nah, seperti itu. Jadi video saat ini itu sangat 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 membantu dalam SEO blog ya. Mau blog mau website juga itu berpengaruh sekali ya. Bisa dimanfaatin, tapi tergantung sih. Itu opsional. Kalau menurut saya itu opsional. Bentar. Jadi kayak gini, apakah semua artikel blog itu wajib, misalkan wajib ada videonya? Nggak masalah sih sebenarnya, kalau misalkan niat ya nggak masalah, tinggal bikin aja. Kalau kalian bisa ya, kalau mampu misalkan ya bikin aja semuanya. Kayak ini misalkan cara mendapatkan backlink, saya misalkan bikin nih, saya punya 200 artikel atau 300 artikel misalkan ya, dibikin satu-satu gitu videonya. Ya kalau sanggup kenapa enggak, why not ya. Di YouTube konten banyak, di blog juga banyak kontennya, kan enak. Dari YouTube juga dapat backlink, dapat apalagi cuan, dari blog juga banyak traffic, manfaatnya dapat cuan juga. Nah, kayak gitu sebenarnya. Tapi seperti yang saya bilang itu opsional guys ya. Opsional. Jadi apakah si video itu berpengaruh ke rank misalkan? Apakah artikel yang menggunakan video YouTube itu ranknya bakalan langsung ada di atas, bisa bisa langsung bersaing? Itu belum tentu bisa juga, karena banyak faktor yang membuat artikel blog itu bisa ada di posisi pertama ya, seperti misalkan kayak tadi nih cara membuat nasi goreng, maka yang keluar pertama itu adalah IDN Times ya. Kalau di semua juga sama IDN Times. Kalau di gambar, kita cek di gambar siapa yang paling atas. Cookpad untuk di atas nih, kalau dari di posisi kiri ya, Cookpad. Lalu di video IDN Times juga. Kalau di berita
di Detik Food nih, Detik Food kalau di berita ya. Kalau kalian juga bisa sih manfaatin ini berita. Jadi para blogger itu yang punya blog wajib daftar Google News gitu ya. Kalau misalkan belum bisa ya nanti saya bakalan bikin konten tentang cara daftar Google News gitu. Kalian tinggal komen aja di bawah ya. Semoga secepatnya saya bisa bikin konten tentang itu gitu. Nah, masalahnya videonya yang kayak gimana sih yang harus dibuat itu? Jadi kalau buat seorang blogger seperti seperti saya khususnya, bentar minum dulu. Masih agak serak sih guys. Jadi kalau misalkan untuk blogger seperti saya, otomatis video yang dibuat itu adalah video yang sama persis atau pembahasannya masih relevan dengan isi artikel. Ya contohnya misalkan semua video yang saya upload ini yang berkaitan dengan blogging itu semuanya saya pernah bikin artikelnya. Bahkan ini yang bukan blogging juga saya bikin artikelnya. Cara overclock Xeon X5460 itu saya bikin artikelnya juga, bikin videonya juga. Ya kan lumayan juga ya. Bisa dapat backlink juga dari sana, bisa dapat pengunjung juga dari video itu. Apalagi yang ini, cara mendapatkan backlink media berita secara gratis, cara atasi artikel susah dari indeks Google, nah itu eh apa namanya? Artikelnya semuanya sudah saya bikin. Jadi saya tuh selalu kayak gini, bikin artikel dulu, videonya belakangan. Seperti itu. Bukan video dulu, tapi artikel dulu yang dibikin baru videonya belakangan diupload ke YouTube. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian ya terserah mau bikin video dulu terus bikin artikel itu juga nggak masalah. Yang penting relevansinya sih menurut saya ya. Eh, karena gini, kita kita berpikirnya kayak gini aja. Kalau misalkan ada orang yang baca artikel tentang ini nih, cara meningkatkan pengunjung blog lewat video YouTube, terus ada orang nih ke blog saya baca 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 tapi masih nggak ngerti. Nah akhirnya dia punya opsi nih di bawah, dia punya opsi untuk nonton video. Nontonnya bisa langsung di sini, bisa nonton di blog, atau misalkan nontonnya langsung di channel YouTube. Seperti itu. Jadi kita memberikan kenyamanan buat para pengunjung blog kita gitu. Semakin nyaman pengunjung blog, ya dia bakalan nyaman dan dia bakalan betah ada di blog kita. Bahkan bisa aja berlangganan. Berlangganan tuh sekarang tuh kayak gini ya. Eh tentang subscribe itu mau di YouTube, mau di blog atau di website. Jadi nggak selalu orang itu harus subscribe, ngirim email atau klik subscribe seperti itu. Enggak. Bisa aja orang itu nggak subscribe, nggak berlangganan di blog kita, tapi dia tetap aja tiap hari tuh masuk masuk selalu selalu nyari update terbaru di blog kita gitu atau di channel YouTube kita. Nah, seperti itu. Jadi integrasi antara video sama artikel itu buat blogger itu wajib sebenarnya, wajib dilakukan. Nah, seperti saya, meskipun jangan berkecil hati lah ya. Meskipun kayak gini misalkan nih, saya udah sebulan nih bikin konten cara mendapatkan backlink media berita nasional. Dalam satu bulan itu yang nonton cuma 217 orang. Ah, ini 4 minggu baru segini nih. Ini udah 2 minggu baru 8 orang nih. Yang ini lumayan nih udah 55 orang. Jangan berkecil hati karena kayak gini video yang kita upload ke YouTube itu bakalan tayang selamanya. Otomatis pasti bakalan bertambah tuh penonton. Pasti ya. Dan ini kalau kalian lihat juga ini judul judul di video ini sama persis dengan judul yang ada di artikel. Dan mungkin bukan mungkin sih, sebenarnya ada perbedaan antara SEO untuk artikel blog sama SEO untuk YouTube. Itu jelas ada perbedaannya gitu. Mungkin nanti judulnya bisa kalian lebih lebih menarik, dibikin lebih menarik lagi, thumbnailnya lebih dibikin menarik lagi seperti itu. Nah kayak gitu guys ya. Jadi pembahasan dalam video ini sebenarnya nggak akan terlalu panjang-panjang amat kayak pembahasan video yang sebelumnya, bisa sampai sejam. Karena eh iya, apalagi sih. Jadi intinya untuk mendatangkan banyak traffic dari video YouTube ya udah jelas harus
apa namanya, upload video di YouTube, dan video yang diupload itu harus relevan dengan artikel yang dibuat gitu. Lalu misalkan contoh kayak gini, kalau kalau saya kan fokusnya itu di blogging gitu ya untuk di YouTube, kontennya itu fokusnya di blogging. Di sini juga di blogging. Nah, sedangkan untuk artikel kayak gini misalkan ini artikel apa namanya cerita saya pribadi, eh apakah harus pakai video? Ya boleh-boleh aja gitu. Misalkan hanya saja kalau misalkan di-upload di channel yang ini yang fokusnya ke blogging, yang membahas tentang blogging, maka kurang pas gitu. Otomatis kalian harus memikirkan menggunakan channel yang lain, atau sama sekali nggak usah pakai video juga nggak masalah, toh terindeks kok gitu. Nggak pakai video juga atau terindeks. Nah ini juga, apakah video YouTube itu berpengaruh pada indexing? Jujur sih sebenarnya kayaknya saya nggak bisa bilang 100% apakah video dari YouTube itu membantu indexing. Nggak bisa, karena saya bukan seorang ahli SEO, bukan. Saya juga masih belajar SEO terus menerus. Tapi menurut saya itu sangat membantu sih dalam proses indexing juga. Apalagi kalau misalkan semakin banyak video yang kita upload, semakin banyak backlink yang kita dapat dari YouTube, maka authority blog kita juga bakalan meningkat. Seperti itu ya. Bang, gimana misalkan kalau nice nice yang saya bahas itu misalkan bukan tentang ini tapi tentang mobil, misalkan seperti itu. Ya terserah kalian sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan eh taruh misalkan kalian punya website mobil, atau misalkan punya blog yang membahas tentang otomotif seperti itu. Gimana saya nge-reviewnya? Kan saya nggak punya Lamborghini, kan saya nggak punya itu. Sebenarnya bikin simple aja guys, seperti itu. Saat ini banyak banget video di YouTube yang bisa kalian upload ulang gitu. Tinggal edit-edit dikit, upload ulang, it's okay lah, nggak masalah, nggak akan kena copyright juga kok. Ya, asalkan ngeditnya bener, dan ya banyak lah bisa dicampur-campur, kalian asal jago ngedit nggak akan kena copyright. Itu nggak masalah, kalian tinggal tinggal ngambil aja dari YouTube lagi gitu sih videonya. Dan alangkah baiknya kalau misalkan apa real videonya itu real gitu, kalau bisa masih di dibikinnya itu original gitu kalau bisa. Dan cuman kan ada kendala kalau misalkan gimana nih saya ngebahas tentang otomotif, masa saya harus ngadain mobil sport atau apa gitu. Kalau bisa why not, tapi kalau enggak ya kita ngakal lah gitu ya, kita ngakal. Yang penting kan tujuan tujuan kita apa, membuat video itu untuk mendapatkan traffic yang banyak dari YouTube, seperti itu. Nggak masalah sebenarnya kalau dari YouTube itu nggak masalah, banyak traffic dari YouTube itu berkualitas loh. Beda dengan seperti ini dari Facebook, itu agak agak riskan juga. Kalau dari Facebook itu kalian harus usahakan kayak gini, taruh 70% kalian punya traffic dari Google organik. Nah, sisanya dari Facebook, itu nggak masalah. Tapi kalau kebalikannya, 70% dari Facebook, 30% dari Google, itu agak riskan. Agak riskan sih, bukan buat blognya, bukan buat situsnya, tapi buat iklan khususnya ya, buat AdSense. Jadi di sini di konten ini saya nggak akan bahas secara spesifik bagaimana caranya, karena gini, karena tiap tiap blog, tiap blogger itu itu ngebahas hal yang berbeda-beda ya. Niche-nya itu berbeda-beda. Tapi intinya tipsnya tuh kayak gini kalau saya. Kalau saya itu seperti ini. Ketika kemarin saya bikin artikel cara mendapatkan backlink do follow gratis dari Bandcamp, maka otomatis nih buat minggu depan atau buat minggu depannya lagi atau buat bulan depan, otomatis saya udah punya rencana untuk membuat videonya. Jadi seperti itu. Dan saat ini mungkin apa namanya, konten konten di blog saya yang membahas tentang blogging itu, atau tentang blogger khususnya,
itu mungkin lebih dari 100. Nah, otomatis saya udah punya rencana mana mana aja artikel yang harus atau yang wajib pakai video YouTube. Seperti itu guys ya. Lah, mudah kan ya? Mudah sebenarnya kalau misalkan kita pengen dapet traffic yang banyak dari YouTube, itu mudah. Logikanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngupload satu video, ada satu video dari satu video itu ada satu orang yang masuk ke blog kita gitu. Bayangin kalau misalkan kalian punya 1.000 video, dari satu video aja ada yang masuk, apalagi dari 1.000 video otomatis 1.000 orang masuk dari YouTube. Nah, kayak gitu. Dan saya yakin kalau misalkan videonya rame, rame yang nonton, otomatis yang masuk ke blog itu lebih dari satu, saya yakin itu. Cuan kan ya dari YouTube, dapat mana dapat traffic, mana dapat cuan juga dari AdSense. Di blog juga dapat traffic yang banyak, terus dapat cuan juga dari iklan, impresinya naik ya otomatis pendapatan juga naik. Yang klik banyak ya otomatis pendapatan makin gede. Nah, seperti itu. Gimana guys? Ya udah setengah jam mah kerasa euy. Oke ya, gitu cukup ya. Jadi pada video kali ini pembahasan utamanya adalah cara meningkatkan pengunjung blog lewat video YouTube. Semoga yang saya sampaikan bisa kalian mengerti dengan baik. Sisanya silahkan kalian ulik-ulik sendiri karena saya mencontohkan artikel yang saya buat itu adalah niche tentang blogging, dan video yang saya buat adalah tentang blogging. Sedangkan kalian kan saya nggak tahu nih ngebahas tentang apa di blognya. Silahkan kalian ulik sendiri, kalian lakukan sendiri, apa mengintegrasikan antara artikel dengan video di YouTube supaya bisa mendapatkan banyak pengunjung dari video YouTube, dapat cuan juga dari AdSense YouTube, dari AdSense blog juga dapat. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. See you di next video guys ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.